Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan mereview tentang proses asuhan keperawatan dan pendokumentasiannya. Nah, ini merupakan materi terakhir untuk proses dokumentasi keperawatan, yang mana kita sudah membahas dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Jadi ini hanyalah review saja dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi review singkat agar kita lebih mantap dan lebih paham tentang proses asuhan keperawatan dan pendokumentasiannya. Oke, ini seperti yang sudah kita sampaikan hampir di setiap slide, yaitu tentang nursing care process, mulai dari assessment sampai evaluasi. Mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dan ini dilakukan berulang-ulang dari perawat kepada pasien. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah intervensi atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat kepada klien bisa dapat dilakukan dengan baik atau sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang sudah kita terapkan, seperti itu, yang bersumber dari Dungus tahun 2014. Nah, proses perawatan dan standar asuhan keperawatan jadi dimulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi ataupun evaluasi. Nah, untuk di diagnosis kita mengenal SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Nah, yang ini sudah Indonesia sudah memiliki standarnya dan dinamakan sebagai SDKI. Dan untuk perencanaan, nah perencanaan ini ada SLKI, ada juga SIKI. SLKI adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI ada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, itu. Jadi ada yang sempat menanyakan seperti ini, loh Pak, kok seperti Niklong ya Pak? Ya, apa ya? Sumbernya ataupun konsepnya. Nah, konsepnya sebenarnya kurang lebih sama. Nah, SDKI juga kalau kita baca sepintas ya seperti Nanda juga seperti itu. Jadi konsep yang dibuat baik SDKI, SLKI maupun SIKI adalah yang membuat sesuai dengan apa yang sudah berlaku di dunia internasional, seperti itu. Walaupun ada di beberapa negara yang menggunakan evidence base. Nah, tapi untuk memudahkan kita bisa menggunakan SDKI, SLKI dan juga SIKI, seperti itu. Jadi supaya lebih memudahkan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Untuk proses asuhan keperawatan pasien, nah di awal kan kita sudah menyampaikan bahwa asesmennya ulang atau profesional pemberi asuhan pasiennya itu ya harus bisa dikatakan terus menerus ya sampai pasien dinyatakan sembuh. Nah, apalagi kita kan perawat, sebagai perawat kan harus sampai pada tahap holistik, jadi biopsikososio dan spiritualnya. Nah, ini untuk asesmen pasien. Nah, kita dengan konsep IR atau informasi dikumpulkan, analisis informasi, dan rencana pelayanan atau care plan-nya. Nah, ini sederhananya ya, meliputi yang pertama anamnesa, pemeriksaan lain penunjang, dan 12 asesmen minimal. Dan yang selanjutnya analisa informasi. Sebenarnya konsepnya sangat sederhana untuk asuhan pasien di sini. Analisis informasi dihasilkan dari diagnosis problem atau kondisi atau identifikasi kebutuhan pelayanan pasien, dan juga yang ketiga adalah rencana pelayanan atau care plan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien.
dan kita bisa evaluasi dengan SOAP atau Subjective Objective Assessment dan Plan. Dan implementasi atau rencana pemberian pelayanan serta itu monitoring dan dilakukan asesmen ulang. Ini untuk proses asuhan pasien secara umum. Nah, jadi secara umum di sini hampir setiap profesi kesehatan melakukan proses yang sama sebenarnya, tapi untuk keperawatan kita lebih spesifik pada asuhan keperawatan, yang mana mulai dari penentuan, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi sampai evaluasi seperti itu. Tapi konsep sederhananya mulai dari informasi dikumpulkan, analisis informasi, dan rencana pelayanan atau care plan-nya. Itu. Setelah itu implementasi dan monitoring. Prinsipnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengkajian keperawatan. Nah, kita mulai review lagi tentang pengkajian keperawatan, yaitu nurse mengumpulkan data tentang status kesehatan atau pasien secara sistematis, menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan. Rasionalnya atau alasannya kenapa? Ya, karena pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan pasien yang digunakan untuk merumuskan masalah pasien dan rencana tindakan. Nah, gampangannya pengkajian keperawatan itu ya kita mencari masalah atau gangguan yang ada dari data atau dari tanda dan gejala pasien. Nah, gampangannya juga seperti ini. Normalnya seorang individu seperti ini. Nah, kalau pada pasien kita analisa, nah ketika ada yang tidak normal, nah berarti itu bisa dijadikan suatu data yang nanti kita akan mencoba mendiagnosis untuk yang selanjutnya, apakah ada permasalahan dari apa yang sudah kita lakukan atau dari data pengkajian yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Langkah-langkah pengkajian yang pertama adalah mengumpulkan data atau riwayat kesehatan. Yang kedua, mewawancarai keluarga atau klien. Yang ketiga, melakukan pengkajian kesehatan. Yang keempat, meneliti catatan kesehatan dan mengorganisasikan, menganalisis, dan juga mensintesis data. Nah, itu adalah langkah-langkah pengkajiannya. Nah, komponennya apa saja? Nah, sebenarnya kalau dari pengkajian itu ada banyak teori. Nah, misalkan seperti yang disampaikan oleh Schmetzer dan Beer pada tahun 2010. Mulai dari data biografinya dulu, terus setelah itu informasi atau sumbernya, keadaan umumnya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, telaah sistemnya, profil pasien, pemeriksaan fisik, informasi radiologi dan laboratorium, dan juga formulasi masalah. Nah, ini nanti sudah ada form yang memang nanti akan kita isi meliputi komponen-komponen ini. Nah, setelah kita kaji, nanti kita lihat kelihatannya ini ada masalah di bagian mana. Nah, oleh karena itu seorang perawat ya kalau ingin pengajiannya bagus, berarti dia juga harus paham anatomi fisiologi, terus juga kebutuhan dasar manusia, dan hampir semua konsep yang sudah diberikan kepada siswa ataupun kepada perawat yang secara holistik itu tadi, meliputi bio, psiko, sosio, dan spiritualnya. Nah, konsep-konsep itu harus dipahami sehingga ketika kita melakukan pengkajian, nanti kita akan tahu nilai normalnya seharusnya seperti ini. Nah, kok hasil setelah saya melakukan pengkajian ini seperti ini. Nah, dari situ kita akan bisa menganalisis permasalahannya, seperti itu. Juga kita bisa menggunakan pendekatan 11 pola fungsional Gordon untuk pengkajian ya. Nah, yang pertama yaitu mulai dari persepsi kesehatannya gimana, atau pemeliharaan kesehatannya itu bagaimana, nutrisinya gimana, eliminasinya gimana, aktivitas dan latihannya seperti apa.
kebutuhan istirahat tidurnya, persepsi kognitif, persepsi diri, konsep diri, pola, peran, seksualitas, coping, dan nilai kepercayaannya. Nah, semuanya itu coba kita kaji. Tuh. Terus kita juga bisa menggunakan pendekatan sistem dari B1 sampai B6 yang mulai dari blood, brain, bladder, bowel sampai bone-nya. Nah, itu bisa juga menggunakan itu dari apa? Pernapasannya, peredaran darahnya, dari otak, dari apa? Perkemihan maupun dari apa? Pencernaannya, dan juga dari struktur otot dan tulangnya. Nah, bisa kita kaji semuanya. Kita juga bisa menggunakan pendekatan 13 domain dari Nanda, mulai dari health promotionnya, nutritionnya, eliminasi dan juga pertukaran, activity dan atau istirahat tidur, perception, cognition, self perception, role relationship, sexuality, coping, stress tolerance, life principle, safety, protection, comfort, dan growth development. Kurang lebih sebenarnya sama ya, seperti yang pola fungsional Gordon. Nah, ini untuk yang 13 domain Nanda, seperti itu untuk pendekatan. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan 3S itu tadi. 3S-nya itu ya dari SDKI, SLKI, dan Psiki. Itu pengkajiannya meliputi apa saja menurut pengkajian psikologis, mulai dari respirasi sampai reproduksi dan seksualitas, psikologis dari misalkan nyerinya gimana, integritas egonya dan tumbuh kembangnya seperti apa, perilaku, kebersihan diri, penyuluhan, pembelajaran rasional, interaksi, dan juga lingkungannya, keamanan atau proteksinya juga. Nah, pertanyaannya seperti ini, dari pendekatan-pendekatan ataupun teori tentang pengkajian itu tadi, yang mana yang bisa kita lakukan? Ya, bisa kita menggabungkan beberapa, karena semakin spesifik dari suatu pengkajian itu akan semakin bagus nanti hasilnya. Nah, itu yang perlu kita gunakan. Tapi ya kalaupun semuanya, ketika ada beberapa poin yang memang itu sudah terkaji, ya akhirnya nanti bisa double data ya. Nah, mending kita cari memang yang benar-benar pengkajian yang sudah ada. Nah, biasanya yang secara umum digunakan kalau dari asuhan keperawatan, Smeltzer and Baird, dan juga 11 fungsi Gordon. Biasanya menggunakan dua itu sudah cukup, karena prinsipnya sama dengan pengajian-pengajian yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya ada analisa atau analisis data. Nah, analisis data ini merupakan dari hasil pengkajian itu tadi, kita coba menganalisis data yang ada apa saja. Nah, yang penting di sini ada data subjektifnya dan juga data objektifnya. Dari data subjektif dan objektif ini nanti kita bisa menentukan masalahnya apa, dan baru kita nanti menentukan etiologinya atau penyebabnya apa. Nah, misalkan contohnya di sini klien mengatakan perut saya sedang sakit, skala nyerinya 5, gitu. Terus juga data objektifnya apa? Oh, wajahnya meringis tanpa pucat, TTV nadi ternyata 90 kali per menit. Kalau seperti ini, masalahnya apa? Oh, nyeri akut. Dan penyebabnya setelah kita lihat dari data subjektif dan data objektif, ternyata agen nyeri biologik atau juga bisa fisika maupun kimia. Nah, data subjektif dan objektif, untuk yang objektif ya bisa kita masukkan sebanyak-banyaknya. Data subjektifnya juga bisa kita tambahkan lah, katakan seperti itu. Tidak sesingkat yang saya contohkan ini. Nah, untuk apa? Untuk memperkuat dari masalah, sehingga kita bisa menentukan etiologi yang tepat dari masalah yang terjadi.
Kita lanjut kepada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan respon manusia atau status kesehatan atau risiko perubahan pola dari individu atau kelompok, di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan dan membatasi, mencegah dan merubah. Diagnosa keperawatan akan berubah mengikuti respon pasien terhadap perawat yang diberikan. Nah, 3 kompetensi yang dibutuhkan, intelektual, interpersonal, dan juga teknikal. Nah, oleh karena itu perawat yang memang dituntut harus memiliki kemampuan kognitif yang bagus, karena nanti terkait dengan hasil pengkajian dan juga penentuan diagnosa keperawatan itu tadi. Dan interpersonal dan teknikalnya juga harus bagus, karena pengkajian kan juga penentuan diagnosa keperawatan itu juga membutuhkan kemampuan keduanya seperti itu. Perbedaan diagnosis medis dengan keperawatan. Nah, kalau dari keperawatan yang kita lihat adalah respon lainnya. Kalau medis ya cure, lebih ke pengobatannya. Sakitnya apa ya sudah, obatnya adalah ini. Nah, kalau diagnosa keperawatan fokusnya pada kebutuhan dasar manusia. Sedangkan diagnosa medis kepada orientasi keadaan patologis, lebih kepada penyakitnya. Diagnosa keperawatan sifatnya dinamis atau sesuai dengan respon klien. Nah, sedangkan medis statis dan fungsinya mandiri keperawatan. Nah, tindakan medis sebagian dilimpahkan kepada perawat. Proses penyusunan diagnosa keperawatan, yang pertama klasifikasi dan juga analisa data. Nah, karena memang saling keterkaitan ya antara pengkajian dan diagnosa keperawatan. Terus yang kedua, mengidentifikasi masalah klien dan memvalidasi diagnosa keperawatan. Baru setelah itu menyusun diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritasnya. Nah, jenis diagnosa keperawatan. Nah, negatif ada aktual atau resiko. Nah, kalau positif kita lakukan promosi. Komponen diagnosa keperawatan yang pertama yaitu adalah masalah atau problem. Kemudian yang kedua, indikator diagnostik. Yang pertama ada penyebab atau etiologi, terus ada tanda dan gejalanya. Mayor 80-100% data, minor tidak harus ditemukan. Nah, ada klasifikasi mayor dan juga minor itu tadi untuk tanda dan gejala. Nah, untuk perumusan diagnosis, kan apa rumusnya? PES biasanya kan seperti itu, mungkin yang Anda ingat-ingat ya, itu benar, mulai dari problem atau masalah, I-nya etiologi atau penyebab, S-nya adalah sign and symptom itu tadi atau tanda dan gejala. Itu ya sudah, tinggal mengikuti rumus ini, masalahnya apa, penyebabnya apa, baru setelah itu kita jelaskan tanda dan gejalanya. Kalau ini penulisan bagian 2 untuk yang resiko ya cukup masalah ditandai dengan faktor resiko. Nah, untuk yang ketiga masalah berhubungan dengan, nah BD berhubungan dengan penyebabnya apa, ditandai dengan tanda atau gejalanya. Kemudian promosi kesehatan dari masalah sampai ditandai dengan tanda dan gejala. Untuk standar asuhan keperawatan Indonesia, nah, kita menggunakan 3S itu tadi. Yang pertama untuk diagnosisnya standar diagnosa keperawatan Indonesia, untuk luarannya standar luaran keperawatan Indonesia, dan intervensinya standar intervensi keperawatan Indonesia. Seperti apa? Diagnosis, tanda dan gejala, faktor resiko. Untuk luaran, kriteria hasilnya. Ini loh kriteria hasil yang harus saya capai. Dan intervensi, ini loh yang harus saya lakukan. Dan jangan lupa observasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, intervensinya maksudnya meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kaitan diagnosis, luaran, dan juga rencana keperawatan. Nah, ada masalah, problem, etiologi, dan juga simptom atau tanda dan gejala. Ada data subjektif dan objektif. Nah, seperti yang tadi kita singgung,
Nah, semuanya harus berdasarkan tujuan dan kriteria hasil. Nah, tujuan kita mengingat rumus SMART. Nah, nanti kita akan coba bahas apa aja dari mulai spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time-nya. Selanjutnya kriteria hasil. Dan di sini nanti akan ada intervensi atau rencana intervensi mulai dari observasi, tindakan keperawatan, edukasi, dan kolaborasi. Meliputi dari 4 komponen itu maksudnya. Kalau yang ini SDKI, kalau yang ini SLKI, yang ini SIKI. Luaran perawatan adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur, meliputi kondisi perilaku dan persepsi pasien atau keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan untuk tujuannya, dan hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Nah, ini adalah tujuan itu tadi ya. Yang pertama spesifik, measurable, attainable atau achievable, dan realistic atau relevan, dan kemudian T-nya time-nya. Jadi tujuannya harus apa? Untuk penetapan luarannya harus apa? Spesifik. Terus yang kedua apa? Measurable, terukur. Attainable atau achievable, dapat dicapai. Ya harus dapat dicapai. Terus kemudian R-nya realistis, sesuai dengan keadaan pasien. Terus time-nya atau waktunya. Tuh. Penerapan luaran. Nah, ini untuk dokumentasinya atau manual ataupun tertulis. Nah, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa hari atau berapa jam atau berapa bulan. Nah, kan tujuan itu tadi ya, measurable. Ingat, harus sesuai. Nah, kebanyakan dari mahasiswa biasanya pukul rata 3 kali 24 jam. Enggak seperti itu. Harus sesuai dengan masalah apa yang diangkat. Seperti itu. Kalau nyeri ya seperti apa? Kalau hipertermi measurable-nya atau lamanya proses itu tadi harus realistis sesuai dengan kondisi fisiologisnya nanti ketika sudah dilakukan perawatan. Seperti itu. Dengan kriteria hasil. Nah, kriteria hasilnya apa? Nah, misalkan nyeri, untuk yang tadi skala nyeri berkurang, atau juga tekanan darah normal atau apa. Nah, harus sesuai dengan masalah itu tadi atau tujuan tadi. Contohnya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, batuk efektif, menginyam menurun, frekuensi nafas 12-20 kali per menit. Nah, itu satu contohnya. Kalau yang berbasis komputer ya sama aja. Nah, tapi kita tinggal menginput data yang ada. Nah, itu. Intervensi dan tindakan. Nah, untuk intervensi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome. Sedangkan tindakan perawatan adalah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Nah, gampangannya kalau yang ini masih rencana, kalau yang tindakan itu sudah dilakukan seperti itu, atau implementasi, sudah diimplementasikan. Intervensi keperawatan meliputi observasi, periksa, identifikasi, monitor, dan juga pantau. Ya semuanya, tanda-tanda vitalnya ataupun keadaan anatomi dan juga fisiologi dari pasien. Nah, observasinya adalah seperti itu. Terapeutik adalah berikan, bantu, dan juga lakukan dan sebagainya, termasuk komunikasi kita itu juga komunikasi terapeutik. Dan setelah itu ada edukasi atau health promotion, ajarkan, anjurkan, dan latih. Setelah itu baru yang terakhir ada tindakan kolaboratif atau lakukan instruksi kolaborasi, rujuk atau konsultasikan dengan siapa?
eh, pelayanan kesehatan yang lain atau petugas kesehatan yang lain, misalkan dengan dokter, dengan ahli gizi, farmasi, nutrisionis dan sebagainya. Pertimbangan pemilihan intervensi yang pertama yaitu diagnosa keperawatan dan hasil yang diharapkan. Setelah itu intervensi keperawatannya apa? Ya, karena memang urutannya setelah eh, diagnosa keperawatan dan intervensi, nah secara otomatis ya kita lihat diagnosanya apa, nanti kurang lebih intervensinya akan seperti ini gitu. Karena saling berkaitan. Intervensi keperawatan mulai dari kemampuan pelaksanaan intervensi, penerimaan pasien, atau juga dari hasil dan kemampuan dari perawat itu sendiri. Karena kan perawat bekerja dengan tim. Contoh aplikasi 3S. Nah, yang tadi yang sudah kita bahas, misalkan diagnosa keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan respon alergi, ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas, batuk, berdarah dan susah keluar, ronki, wheezing, frekuensi nafas 29 kali per menit. Tujuannya apa? Setelah dilakukan intervensi selama 7 jam. Nah, ini kan spesifikan 7 jam gitu, enggak semuanya 2 kali 3 kali 24 jam, 1 kali 20, enggak. Tapi sudah spesifik 7 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Dengan kriteria hasil bersihan jalan nafas, yang pertama batuk efektif cukup meningkat, terus yang kedua produksi sputumnya cukup menurun, yang keempat ronki cukup menurun, wheezing cukup menurun, dan frekuensi nafas 12 sampai 24 kali per menit. Nah, untuk manajemennya jalan nafas atau intervensi keperawatannya meliputi manajemen jalan nafas keperawatan, observasinya, monitor frekuensi jalan nafas, monitor bunyi nafas tambahan, dan monitor produksi sputum. Dan terapeutiknya posisi semipolar, berikan minuman hangat, lakukan fisioterapi dada, berikan oksigen, terus juga edukasinya ajarkan teknik batuk efektif, dan juga kolaborasi dalam pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan obat-obatan mukolytik. Nah, untuk implementasi keperawatan dari yang tadi, setelah kita rencanakan, dilaksanakan berdasarkan rencana. Nah, jangan lupa respon pasien juga dimonitor juga, dan menuliskan identitas perawat yang melaksanakan, tanda tangan perawat dan nama yang dijelaskan, seperti apa yang sering saya ingatkan, karena ini bentuk dari pendokumentasian. Nanti kalau kita tidak mendokumentasikan, nah takutnya nanti tidak ada dokumentasi, tidak tercatat, berarti tindakan tidak dilakukan. Nah, bahayanya nanti bisa double tindakan seperti itu. Ada waktu atau tanggal dan jam tindakan yang jelas. Planning tim Pokja PPNI, standar implementasi tindakan keperawatan Indonesia. Nah, untuk evaluasinya mulai pertama sampai akhir kita cross check lagi. Nah, karena hubungannya saling berkaitan ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kalau misalkan dari hasil evaluasinya masih ada masalah yang belum teratasi, nah berarti kita juga harus cek kembali, mulai dari perencanaannya, atau juga implementasinya, atau juga diagnosanya, bahkan pengkajiannya juga. Nah, evaluasi ini harus evaluasinya menyeluruh seperti itu. Mungkin ada misalkan pengkajiannya tidak komprehensif, nah, atau ada data yang lupa dimasukkan, misalkan gitu kan. Kita juga terkadang ada beberapa hal karena saking banyaknya data ataupun saking banyaknya pekerjaan, jadi ada beberapa tindakan yang tidak tercover. Nah, untuk mendeteksi itu tadi kita memerlukan evaluasi gitu. Antara lain, yang pertama mengumpulkan data yang sesuai dengan outcome, membandingkan temuan dengan outcome, menghubungkan dan menganalisis tindakan keperawatan dengan outcome, dan membuat kesimpulan terhadap masalah diagnosis, melanjutkan, memodifikasi atau menghentikan rencana keperawatan. Kemudian menarik kesimpulan, mulai dari kalau misalkan tidak ada atau perubahan masalah belum teratasi, nah revisi atau ganti perencanaannya. Nah, hentikan perencanaan apabila masalah teratasi. Lanjutkan perencanaan apabila masih ada dan perencanaan efektif.
karena ada beberapa permasalahan yang memang memerlukan waktu untuk proses penyelesaian masalahnya gitu. Nah, ini adalah contoh pendokumentasiannya, mulai dari jam berapa, diagnosis apa yang ditegakkan, evaluasinya seperti apa, dan jangan lupa tanda tangan dan nama perawat menggunakan SOAP, itu objective assessment dan juga planningnya. Data perkembangan pasien terintegrasi. Nah, terima kasih. Itu adalah sedikit review dari saya untuk asuhan keperawatan dan proses pendokumentasian. Kalau lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.